Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan saya pada pembelajaran pemeliharaan sasis sepeda motor. Apa kabar semuanya? Semoga masih tetap semangat ya mengikuti pembelajaran secara online di masa pandemi sekarang ini. Pada pembelajaran pemeliharaan sasis sepeda motor atau PSSM, ini saya masih akan membicarakan tentang sistem rem cakram. Ya, dimana pada hari ini ya, saya akan menyampaikan sistem kerja dari sistem rem cakram. Ya. Mudah-mudahan nanti kalian bisa mengikuti dengan baik ya, sehingga harapannya kalian bisa memahami secara maksimal dan nanti bisa mempraktekannya baik di rumah atau mungkin di sekolah. Oke, kita mulai ya. Sistem rem cakram pada bagian yang kedua ini, itu tentang sistem kerja atau cara kerja dari sistem rem cakram. Jadi pada sistem kerja atau cara kerja atau prinsip kerja dari rem cakram ini adalah menggunakan satu hukum yang namanya hukum Pascal. Ya. Ini pada gambar ya, master dan slaves hydraulic system. Ya. Menurut hukum Pascal, ya, bila suatu fluida atau cairan dalam ruangan tertutup diberi tekanan, maka tekanan tersebut akan diteruskan ke semua arah dengan sama rata. Ya, ini menurut hukum Pascal. Ya, coba perhatikan. Ya, di sini ada satu fluida pada sebuah tabung, kemudian ada saluran tabung ini. Ya. Kalau di dalam sistem rem ini sebagai selangnya, ya. Kemudian tabung yang kecil ini kalau dalam sistem rem itu adalah nanti berkaitan dengan piston, berarti ini kaliper, ya. Kaliper, sedangkan ini pada master, ya, master silinder atau master rem. Ya. Jadi menurut hukum Pascal, bila suatu fluida atau cairan dalam ruang tertutup diberi tekanan. Jadi ini pada master ini diberi tekanan. Set. Ya, ditekan ke bawah, maka cairan ini akan tertekan. Ya, kemudian memenuhi bagian-bagian ini ya, pada selang ini ya, masuk ke tabung yang satu dan yang satunya ya. Dan ini diteruskan secara merata, walaupun bisa kalian perhatikan pada gambar ini, yang satu selangnya panjang, yang satunya itu selangnya pendek ya. Tapi ketika ada tekanan, ini akan langsung masuk ke sini ya, sama rata ya. Kemudian nanti bagian tabung yang di atas dan yang di bawah ini akan ketekan ke atas. Jadi ini yang merah ini ya, ini akan ketekan ke atas karena ada tekanan atau dorongan fluida atau cairan ya dari pipa ini ya. Ini akan sana naik, ini juga sama naik dengan kenaikan yang sama tingginya ya, karena di sini dijelaskan
tekanan tersebut akan diteruskan ke semua arah dengan sama rata. Jadi ini akan naik secara sama. Ini hukum Pascal, ya. Jadi sistem rem ya bekerjanya dengan menggunakan hukum Pascal. Oke, kita lanjut pada prinsip kerja cakramnya. Ya, prinsip kerja rem cakram. Kalau tadi kita bicara tentang hukum Pascal, nah ini langsung masuk pada prinsip kerja rem cakramnya. Coba kalian perhatikan di sini, ya, secara singkat, secara simple, ya, dijelaskan dengan menggunakan gambar. Ini brake sistemnya atau sistem remnya, ya. Jadi ini master, ya, master rem, ya. Kemudian ini kaliper, ini ada piston, ya. Ini ada selang di sini, ya, ini selang. Nah ini fluida yang biru ini, ya, fluida atau cairan, atau di sini adalah minyak rem, ya. Nah di sini ada pedal, ya, pedal rem, ya, itu kalau mobil. Kalau di motor ya handle, ya, handle rem. Oke, ya. Ketika handle rem itu kita tekan, ya, kita tarik, maka ini akan terdorong ke sana, akan menekan cairan rem ini, ya, atau fluida atau minyak rem ini akan tertekan, sehingga cairan ini akan mendorong piston, ya, mendorong piston yang ada pada kaliper. Nah ini kalipernya, ya, akan mendorong pada kaliper, ya. Nah ini yang biru tua ini adalah pad, ya, pad atau kanvas, ya, kanvas rem. Sehingga piston karena ditekan oleh cairan ini, dia itu akan mendorong, ya, mendorong pad ini sampai menekan disk. Ini disk, ya, ini akan menekan disk. Semakin kuat handle rem kita tekan, maka kaliper ini akan atau bergerak, ya, ini bergerak ke kanan, set, sehingga pad yang ada di sebelah kiri ini akan turut menekan, ya. Jadi ketika handle rem hanya separuh, katakan, yang kita tekan, maka baru yang sisi kanan pad ini yang menempel pada bagian disk ini, ya, bergesekan dengan disk. Tapi ketika handle rem itu kita tekan, ya, lebih kekuatannya, maka kaliper ini akan menarik pad atau kanvas rem ini ke kanan, ya, sehingga dia itu akan menempel atau bergesekan dengan pad disk atau cakram ini. Sehingga pada saat dia dua-duanya nempel, pad ini saling bergesekan dengan disk, maka disk itu akan melambat putarannya atau bahkan sampai berhenti, ya, ini, ya, sehingga roda itu akan berhenti dengan berhentinya disk ini. Ini kerja daripada secara singkat, ya, brake system atau sistem rem, ya, di dalam sistem rem cakram. Keuntungan dari rem cakram, ya, ini pengereman yang pertama itu adalah pengereman lebih stabil, ya. Kemudian yang kedua, pendinginan lebih baik, ya, karena di sini, ya, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, ya, pada pertemuan kemarin, di sini pada disk itu terdapat lubang-lubang, ya, lubang-lubang yang fungsinya adalah untuk pendinginan, sehingga pendinginan itu akan lebih baik,
Ya. Kemudian yang ketiga itu tidak diperlukan penyetelan. Ya, tidak seperti pada rem tromol, ya. Tapi pada rem cakram ini tidak perlu adanya penyetelan-penyetelan. Ya. Ini. Jadi kalau kita lihat di sini ada X, 4X, kemudian Y ada 3Y. Ini maksudnya adalah langkah handle rem ini lebih besar 4 kalinya dari langkah piston. Piston yang mana? Piston dari master rem atau master silinder. Ini. Jadi langkahnya itu, ya, langkah handle remnya itu 4 kali lebih besar, ya, lebih besar dari langkah piston. Ya. Kemudian diameter piston master rem ini, ya, itu adalah lebih kecil daripada diameter piston kaliper. Ya, nanti bisa lihat secara fisiknya. Jadi di sini katakan Y, maka di sini 3 kalinya, ya, 3 kali Y. Ya, jadi besarnya piston ini yang ada pada master, ya, master rem itu lebih kecil, ya, ukurannya itu 1/3 dari piston yang ada pada kaliper. Oke, ya, itu prinsip kerja dari rem cakram, ya, secara singkat demikian. Oke, berikutnya cara kerja daripada kaliper. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan, ya, cara kerja dari kaliper ini. Ya, tadi sudah secara singkat sudah di sana dijelaskan. Jadi tekanan hidrolik dari master rem, ya, menekan piston dan rumah kaliper. Ya, ini cairannya itu menekan piston ini. Ya, tadi sudah dijelaskan di awal bahwa piston ini akan mendorong pad atau kanvas. Ya. Jadi ini akan bergerak ke kiri sana mendekati disk. Ya. Rumah kaliper terdorong. Nah, ini rumah kaliper itu terdorong ke sana. Jadi ini menekan ke sana, ini justru ke kanan. Jadi piston itu ke kiri gerakannya kalau pada gambar ini, ya, yang hijau ini adalah rumah kaliper, ini akan terdorong ke kanan sehingga akan mengakibatkan pad yang ada di sebelah kiri ini akan menempel disk, ya, sehingga dua-duanya itu akan menjepit, ya, menjepit disk ini, ya. Ya, jadi disk ini akan terjepit atau tertekan oleh pad atau kanvas rem tersebut, nah, sehingga akan memperlambat putaran dari cakram atau bahkan sampai menghentikan cakram tersebut. Dengan berhentinya cakram, maka roda pun ikut berhenti, ya. Ini. Oke, kita lanjut, ya, cara kerja brake pad tanpa penyentelan. Nah, ini pad, ya. Jadi ini ada pad, ini yang hitam, ini adalah piston, ya, ini adalah rumah kalipernya. Kemudian ini adalah disk, ya, ini ada celah gap, ini ketika handle rem kita biarkan, artinya belum kita tekan, ya, ini masih ada gap atau celah, ya, celah antara pad dengan cakram atau disk, ya. Ini saat tidak bekerja atau handle rem tidak kita tekan, ya. Kemudian yang kedua, ya, pada gambar yang kedua itu ketika handle rem kita tekan, ya, kita tarik, ya, di sini
fluida atau cairan itu akan mendorong piston, ya, piston yang ada pada kaliper itu akan mendorong ke sana, sehingga pad itu akan terdorong menempel pada disk. Yang tadi yang pertama itu ada celah, ini ada gap. Kalau di sini sudah tidak ada celah, ini nempel rapat, ya, ini akan menempel rapat ke sana, ya, karena terdorong oleh piston. Piston terdorong oleh cairan, ya, atau minyak rem, ya. Ini. Kemudian kita perhatikan piston silnya atau sil daripada pistonnya ini akan ada perubahan bentuk. Yang tadinya lurus seperti ini akan miring ke sana, ya, dengan terdorongnya piston. Jadi dia itu akan mengikuti gerakan piston ke sana. Ya, jadi ini masih lentur, ya. Ini akan terdorong ke sana. Ya, sehingga piston itu tidak slip pada sil. Ya, piston itu tidak slip pada sil. Ini jadi masih merapat ke sini. Ya. Karena kalau piston itu sudah slip terhadap silnya, maka ini cairan bisa keluar. Ini. Ya, kalau cairan keluar, ya ini tidak akan bisa tertekan ke sana atau piston itu tidak akan balik. Ya. Ini saat bekerja, ya, yang kedua. Kemudian yang ketiga, coba perhatikan, ya. Ini saat bekerja brake pad sudah aus, ya. Jadi kalau padnya itu sudah aus atau kanvasnya itu sudah mulai tipis, ya, ini sudah mulai tipis. Nah, maka ketika ada cairan menekan piston, ya, menekan piston, ini pad tidak mau nempel pada disk. Ini kosong, ada gap di sini. Nah, di sini ada gap. Ya. Pistonnya bergerak lebih jauh dibandingkan yang ini. Ya, kalaupun dipaksakan ini mau nempel di disk, ya, ini pistonnya itu akan terdorong lebih jauh, ya. Itu mengakibatkan piston ini slip terhadap sil ini ke sana, 12 ini, ya. Jadi piston itu akan bergerak ke sana, silnya itu pistonnya itu akan slip pada silnya, sehingga sil itu akan kedudukannya sama seperti pada saat tidak bekerja di sini, ya. Ini. Sehingga ini mengakibatkan rem itu tidak pakem, ya. Karena pad ini tidak mau menempel secara maksimal ke disk, atau bahkan dia tidak menempel pada disk, ya, tidak terjadi gesekan, ya, walaupun mungkin pistonnya sudah bergerak lebih jauh ke depan, ya, jauh mau bergerak ke mengarah kepada disk, ya, tapi karena padnya itu sudah tipis, ini tidak bisa menjangkau ke sana, ya. Ini cara kerja brake pad tanpa penyetelan. Oke, ya. Kemudian berikutnya itu penggantian minyak rem dengan brake bleeder. Ya, jadi kita bisa gunakan sebuah alat yang namanya brake bleeder. Ini alatnya seperti ini bentuknya. Ya. Ini pada dimasukkan ke pembuangan, ya. Ini masukkan ke pembuangan, ya, bleeder ini masuknya ke pembuangan, ya. Bagaimana caranya? Hubungkan alat brake bleeder ke katup pembuangan, ya, ini, ya. Jadi selang bleedernya ini masuk ke katup pembuangan,
Ini. Jadi pembuangannya itu kita buka di sini. Kemudian bleeder ini kita pompa di sini. Ya, handle-nya ya 3 sampai 4 kali. Ya. Kemudian longgarkan katup pembuangan, lalu kencangkan kembali. Ya. Ini. Ya, jadi ini pada pembuangan ini dimasuki oleh alat, ya, kemudian alat ini kita pompa 3 sampai 4 kali, ya, dengan longgarkan katup pembuangan lalu kencangkan kembali. Ya. Tambahkan minyak rem ketika tinggi permukaan minyak rem di dalam silinder utama turun. Ya, jadi nanti kita perhatikan pada master remnya, ya, pada master rem itu ada tanda, ya, tanda minyak remnya itu berkurang atau enggak. Ya, ketika si bleeder ini kita tekan, ya, handle-nya 3 sampai 4 kali, kemudian nanti akan ada perubahan, ada penurunan dari minyak rem, ya. Minyak rem itu akan semakin turun. Ini. Ya. Kalau sudah turun di situ, maka kita tambah, ya, minyak remnya kita tambahkan kembali pada bagian master silinder atau master rem. Ya. Prosedur ini diulangi sampai beberapa kali, ya, sampai tidak ada gelembung-gelembung udara di dalam selang plastik. Nah, ini. Jadi gelembung-gelembung udara sampai tidak ada, ini hilang. Ya. Ini supaya udara itu tidak, artinya di sini harus bebas udara, karena kalau ada udara di dalam selang maka itu mengakibatkan rem juga tidak pakem. Ini. Ya. Makanya ini harus sampai hilang udaranya. Nah, ini pada selang ini yang ada pada bleeder, ya. Nah, ini untuk katup pembuangannya kita kendurkan, ya, kita buka dan tutup dengan menggunakan sebuah kunci, yaitu kunci ring. Ya. Ini. Perhatian, ya. Periksa tinggi permukaan minyak rem pada saat membuang udara palsu untuk mencegah agar udara tidak dipompa masuk ke dalam sistem. Ya, jangan sampai, ya, tadi selang itu ada udara nanti, ya. Selang ini tidak ada udara. Makanya ini patokannya di sini, selang yang ada pada bleeder. Ya. Jangan mencampur bermacam-macam merek minyak rem. Jadi harus satu merek. Ya, misalnya dengan menggunakan Preston, ya Preston semua. Ya, jadi jangan sampai diisi Preston kemudian saat minyak rem itu berkurang kemudian kita tambahkan dengan merek yang lain, itu jangan. Ya. Itu akan tidak ada kecocokan antara minyak rem tersebut. Ya, makanya minyak rem satu dengan yang lain itu tidak cocok. Ya, maka harus kita hindari penggantian rem atau penambahan minyak rem dengan beda merek. Ya, kalau mau menambah kemudian tidak tahu tentang atau mereknya yang dulu itu, maka ya harus diganti semuanya. Ya, semuanya itu dibuang, kemudian diganti yang baru dengan satu merek. Ya. Kemudian gunakan air dan kain yang bersih pada saat pembongkaran. Yang perlu diingat ini adalah minyak rem ini sangat keras, ya. Jangan sampai terkena bodi dari motor tersebut, ya. Karena kalau kena bodi itu akan membekas, ya. Ini karena kerasnya minyak rem. Oke, kita lanjut penggantian minyak rem tanpa brake bleeder. Ya, kalau tadi dengan menggunakan bleeder, ya, kalau sekarang tanpa menggunakan bleeder.
Oke, ini baterai mau habis. Ya, kita lanjut ya. Tanpa bleeder ini, perhatikan. Jadi, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita harus berhati-hati dengan minyak rem. Ya, maka di sini harus kita tutup dengan menggunakan kain. Ya, pada bodi motor itu kita tutup dengan menggunakan kain. Karena kalau kita ceroboh ini bisa netes ya, minyak remnya kita biarkan nanti bisa netes ke bagian bodi. Ini akan membekas, ini akan merusak bodi ya, maka harus ditutup dengan menggunakan kain ya. Kalau bisa kainnya itu agak dibasahi sedikit ya. Oke. Nah, caranya gimana penggantian minyak rem tanpa brake bleeder? Ini adalah yang pertama, buka tutup master silinder. Ya, jadi master rem yang ada di sini, yang di atas ini kita buka. Ya. Kemudian pada bagian dalamnya kan ada diafragma. Ya, kita buka diafragmanya. Kemudian isi minyak rem sampai batas upper. Nah, di sini kan ada tanda ya. Nanti di sini ada tanda sampai batas upper. Kemudian hubungkan pipa pada katup pembuangan. Ya, kenapa harus dihubungkan pipa atau selang pada katup pembuangan? Supaya minyak rem itu tidak kemana-mana. Ya, nanti kita masukkan selang itu, kemudian selang itu dikasih ada wadah ya, ada wadah untuk membuang minyak rem yang barangkali menetes di sana. Karena kalau tanpa adanya pipa ini atau selang ini ya, yang dihubungkan ke mana itu tadi, selang pembuangan ya, katup pembuangan maksudnya, itu akan dikhawatirkan terkena bodi ya, terkena bodi dari sepeda motor itu, sehingga itu harus ada pipa ini ya. Kemudian kalau sudah siap semuanya, baru kita pompa. Jadi kita tekan set, dipompa ya pada bagian handlernya sampai terasa paling keras. Ya, ini kan pertama enteng ya, enteng ringan ya, kemudian nanti semakin keras ya, kemudian sambil handle rem itu ditahan ya. Kemudian buka katup pembuangan agar minyak rem keluar bersama gelembung-gelembung udara dan tutuplah kembali. Kalau masih belum sempurna, maka diulangi lagi. Ulangi langkah yang sama. Barangkali minyak remnya kurang, ya diisi lagi. Ya, kemudian kita tekan lagi ya. Dengan catatan tadi, ini katup pembuangan harus ditutup lagi ya. Kemudian diulangi lagi sampai sampai tidak ada lagi gelembung udara yang muncul pada selang pembuangan. Ya, ini. Ya, itu cara tanpa menggunakan bleeder. Berarti kita harus memompa dengan menggunakan handle rem. Ini akan lebih praktis ya, lebih mudah ya. Kita tidak perlu dengan menggunakan alat yang namanya bleeder ya. Jadi kita cukup dengan yang ada pada rem. Nah, ini tadi sama ya. Oke. Kemudian pembongkaran master silinder. Nah, ini master silinder yang tadi di atas ya, yang ditutupi dengan kain ya. Ini ada piston ya. Jadi pada master silinder itu ada piston, kemudian ada mangkuknya ya, mangkuk pistonnya, kemudian ada pegas ya. Ini harus dalam kondisi yang normal semua ya. Keluarkan minyak rem ya. Jadi
minyak rem itu harus dikeluarkan dengan cara apa? Dengan cara dibuang melalui katup pembuangan itu, kita pompa sampai habis ya. Katup pembuangan itu kita buka ya, kita kasih selang, kemudian dibuang sampai habis, benar-benar habis ya. Kemudian setelah habis baru kita lepaskan tutup karet piston dari piston dan silinder utama ini ya. Lepaskan klip pengunci atau snap ring yang ada di sini ya. Kemudian lepaskan piston dan begas. Kita lepas, bersihkan bagian-bagian dalam silinder utama, kotak minyak rem dan piston dengan minyak rem bersih. Ini. Jadi ini minyak rem bisa kita lepas ya, lepas dari stang ya. Kemudian kita bersihkan sampai benar-benar bersih. Ya, bisa menggunakan minyak rem yang bersih atau dengan menggunakan sabun ya. Barangkali di sini kotor sekali, karena kalau minyak rem jarang dipakai itu akan menggumpal di sini ya, akan menggumpal kotor, sehingga ini perlu dibersihkan ya. Kita tidak cukup dengan minyak rem yang bersih membersihkannya ya. Ini jadi kita bersihkan ya menggunakan air dan sabun dulu ya, sampai benar-benar bersih ya. Kalau sudah bersih kita keringkan ya. Kalau sudah kering, nah baru kita olesi atau kita bersihkan dengan minyak rem ya. Ini ya. Pemeriksaan master silinder ya. Jadi master silinder ini perlu kita periksa master silinder dan piston terhadap adanya keausan. Jadi piston ini barangkali aus karena gesekan ya, atau terjadi kerusakan ya. Perhatikan ukuran diameter dalam silinder utama ini, batas servisnya adalah 12,76 mm ya. Kemudian bagian diameter luar dari piston ini, jadi ini diameter dalamnya ya pada silinder utama ya 12,76. Kalau pistonnya di sini adalah 12,64 mm, itu batas servis ya. Tapi itu pun tergantung dari merek ya. Misalnya untuk sepeda motor apa ya, itu masing-masing ya batas servisnya itu akan berbeda ya. Ini hanya sebagai contoh ya. Kemudian pemeriksaan master silinder ya. Lapisi piston cup dengan minyak rem yang baru dan pasang pad pistonnya. Ini mestinya bukan master silinder ya, maaf ini. Ini berarti bagian kaliper ya. Ini bagian kaliper ini. Ya. Karena di sini sebentar ya, pasang bekas piston pada ujung piston dengan diameter yang lebih besar menghadap master silinder. Oh iya, ini masih sorry. Ini masih master silinder ya. Kemudian pasang piston, bekas piston dan piston pada silinder utama dengan piston cup yang cekung menghadap sisi dalam. Jangan sampai terbalik ini pistonnya ya. Jadi ada bagian yang rata, ada bagian yang cekung ya. Jadi yang cekung itu menghadap sisi dalam. Jadi yang cekung itu masuk ya. Sementara yang rata itu di bagian luar yang nanti akan tertekan oleh minyak ya. Pasang klip pengunci pada alur di dalam master silinder ya, snap ring ini. Di sini ada snap ring. Pasang tutup karet piston ke dalam master silinder dan alur di dalam piston ya. Kemudian lumasi daerah kontak antara handle rem dan piston dengan gemuk silikon
Ya, ini dilumasi supaya apa? Supaya lancar ya, gerakan handle rem itu akan lancar. Ya, dan sehingga bisa membalik dengan baik. Makanya per atau spring ini harus diperhatikan ya, bekasnya ya, barangkali bekasnya sudah rusak ya, maka harus diganti. Ini. Oke, berikutnya pembongkaran pre-kaliper. Nah, ini baru kaliper. Nah, ini kalipernya ya, yang di bawah ya, kaliper itu yang di bawah ya, yang ada pad ya, ada pad atau kanvas ya. Ini keluarkan minyak rem dari sistem hidrolik ya, sama seperti master cylinder. Kemudian lepaskan selang rem, baut, nipple oli, dan ring perapat. Ini ya, di sini semua bautnya ini dilepas. Kemudian lepaskan kanvas rem ya, kemudian lepas bracket kaliper dari badan kaliper. Ini jadi di sini ada bracket itu sebagai apa ya, penyangga ya, sebagai penyangga dari badan kaliper ya, supaya kaliper itu pada posisinya, jadi ada bracket. Nah, ini sebagai tempatnya ya, untuk pengencangan ya, supaya tidak jatuh, ini nempel pada bracket. Lepaskan pegas kanvas dan karet tutup pin silinder ya. Kemudian letakkan sebuah lap bengkel di atas piston ya. Kemudian posisikan kaliper agar piston menghadap ke bawah dan semprotkan udara bertekanan ke saluran masuk minyak rem untuk membantu mengeluarkan piston. Jadi piston ini harus ditekan dengan menggunakan angin. Ya, kita menggunakan kompresor udah ya, supaya piston itu akan mau keluar. Ya. Ini kalau minyak remnya sudah lama dipakai, itu akan terjadi gumpalan. Ini akan mengakibatkan piston itu tidak bisa bergerak di sini. Ya, maka harus dibersihkan ini piston. Ya, makanya minyak rem harus dibuang semua. Ya, kemudian piston itu dibersihkan ya. Jadi ini harus sering-sering cek dari minyak rem ya, kalau sudah lama dipakai, karena piston itu bisa berkarat kalau dibiarkan ya. Kalau sudah berkarat ya tidak bisa balik ya, tidak bisa kembali ya. Kalau mau menjepit ya dia itu menjepit terus, sehingga motor itu tidak bisa bergerak. Ini ya, caranya gimana ya, kita harus bersihkan, dicuci ya bagian-bagian kaliper dengan air yang bersih ya, kalau bisa dengan menggunakan sabun. Kalau pistonnya itu sudah kotor sekali ya, kita bantu dengan amplas yang halus ya, amplas halus. Ini kita bersihkan pistonnya dengan amplas halus ya, kalau memang perlu diamplas. Tapi kalau enggak ya enggak usah ya. Ini ya, barangkali ada terjadi karat-karat ya akibat minyak rem ya. Kalau memang sudah parah ya harus ganti pistonnya, atau bahkan mungkin ganti satu ini ya, kaliper ya. Ya, ini bracketnya ini ya. Oke. Nah, ini pemeriksaan ya, kita cek di sini piston kaliper ya, kemudian ada silinder kaliper. Periksa silinder kaliper dan piston terhadap keausan, goresan atau kerusakan lain. Ukur diameter ya dalam silinder kaliper. Batas servis ya, silinder kaliper ini ya, berarti yang di sini tempat dari piston ya. Ini 25,46 mm ya, dengan jenis NF100D ya. Untuk diameter luar piston, berarti ini diameter pistonnya itu 25,31 mm. Jadi
ada selisih ya. Kenapa? Karena supaya piston itu bisa bergerak. Ya, maka ini harus diukur dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan jangka sorong, ya, dengan menggunakan jangka sorong. Ya. Oke, itu pemeriksaannya, kemudian perakitannya. Ya, lapisi sil piston dan sil debu baru dengan minyak rem bersih dan pasang pada alur-alur sil di kaliper. Ya, ini sil-silnya, sil piston, ada sil debu. Ya, ini dipasang ke sana, dilapisi dulu dengan minyak rem. Kemudian lapisi piston kaliper dengan minyak rem bersih, ya, supaya nanti bisa masuk ke rumahnya di sini, ya, master silindernya, ya, pada silindernya, ya, ini masuk ke sana, master pistonnya ini masuk. Nah, ini pada bagian kaliper, ya, ini. Coba perhatikan, piston ujung terbuka, ya. Jadi pasang piston ujung terbuka, piston menghadap keluar. Ini. Jadi ini yang posisinya terbuka ini pada posisi luar, yang menghadap keluar. Sedangkan yang rapat ini masuk kepada rumahnya ke sana. Ya. Oke, itu untuk perakitan. Jadi jangan sampai keliru ya nanti di dalam perakitan master kaliper ini. Kemudian tutup pelindung, ya, pelindung engsel, kemudian bekas kanvas rem. Ini dipasang kembali. Ya, bekasnya. Lumasi bagian dalam karet tutup pin slide dengan gemuk silikon dan pada badan kaliper. Ya. Pasang pegas kanvas rem pada badan kaliper. Nah, ini bekasnya pasang. Ya, lapisi pin kaliper dengan gemuk silikon dan pasang bracket kaliper pada kaliper. Kemudian pasang kanvas rem dan kalipernya. Ya, ini. Nah, ini bracket. Jadi nanti ini dipasang ke sini masuk. Ya. Jadi bracket itu sebagai kedudukan dari kaliper. Ya, perhatikan, ya, minyak rem dapat merusak cat, ya, komponen dari plastik. Ya, makanya tadi sudah saya ingatkan bahwa harus kita lindungi bagian bodinya karena bodi itu terbuat dari plastik. Ya, ini sehingga akan merusak cat. Ya, jadi akan membekas selamanya itu. Ya. Pemeriksaan cakram rem, ya, cakram rem juga bisa kita periksa dengan menggunakan jangka sorong, lebih teliti lagi dengan mikrometer, ya. Periksa cakram terhadap adanya kerusakan atau keretakan secara visual, ya, barangkali retak, ya, karena pergesekan lama, panas, terjadi retak atau aus, ya. Maka harus kita ukur ketebalan cakram rem pada titik ini. Jadi ada beberapa titik yang perlu kita ukur, ya, terutama yang terkena gesekan, ya, gesekan dari pad, ya. Ini batas servisnya adalah 3,5 mm. Ya, kalau sudah melebihi itu, artinya ketebalannya kurang dari 3,5 mm, maka cakram itu perlu diganti. Ya, ini. Kemudian ukur keolengannya. Ya, periksa cakram rem terhadap keolengan atau perubahan bentuk dengan memastikan bantalan roda dalam keadaan baik. Ya, batas servisnya adalah 0,3 mm. Ya, oke, ya, itu
Antara lain sistem kerja dari rem cakram, dan berikut bagaimana cara mengisi minyak rem dengan menggunakan sebuah alat bleeder atau tanpa menggunakan alat, ya. Kemudian cara memasang, membongkar dari kaliper ataupun master rem, ya. Mudah-mudahan dapat dipahami, dapat dimengerti, dan bisa kalian praktekkan nanti baik di sekolah atau mungkin di rumah, ya. Saya kira itu saja untuk pertemuan pada kali ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.